saat yang bersamaan dia mungkin bekerja. एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah berbicara tentang persiapan jiwa, persiapan hati, persiapan rohani. Maka berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yang juga harus kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Ini satu hal yang tidak bisa kita abaikan. Sebab dalam agama kita, apakah akidah, apakah keimanan, apakah ibadah, apakah akhlak, selain keikhlasan yang kita pentingkan, yang juga tidak kalah pentingnya adalah landasan ilmu. Agar ibadah kita, agar amal kita benar-benar dilandasi oleh sebuah pemahaman yang merujuk kepada tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu bersikap, bertindak sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Inilah kenapa ajaran Islam sangat mementingkan kita untuk mencari dan menuntut ilmu. Di antara cara menuntut ilmu yang paling efektif dan cepat akan mendatangkan pemahaman adalah menuntut ilmu di saat kita benar-benar sedang membutuhkannya dan akan melaksanakannya atau sedang melaksanakannya. Nah, menjelang bulan Ramadan ini tentu akan lebih baik, akan lebih mengena dan lebih cepat kita tangkap apabila pada saat yang bersamaan kita pun menggali ilmu-ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala juga sudah pesankan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada para ulama, kepada ahlu dzikr, kepada orang yang selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentu saja semua ibadah tersebut memiliki panduan-panduan, aturan-aturan, batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa misalnya, dari mana batasannya? Apa yang membatalkannya? Apa yang menyebabkannya bertambah nilainya atau berkurang nilainya? Atau apa yang tidak membatalkan? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membatalkan namun kita anggap tidak membatalkan. Atau kita takut melakukan sesuatu dengan perkiraan itu membatalkan padahal tidak membatalkan. Inilah pentingnya ilmu agar ibadah kita semakin lengkap dan semakin sempurna untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ibadah-ibadah yang lainnya, salat tarawih, zakat fitrah, qiyamul lail, tilawatul Quran dan lain sebagainya yang akan semakin menambah kualitas dan nilai ibadah kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ketika kita memiliki ilmu yang cukup terkait dengan Ramadan, ini pun akan bermanfaat bagi kita agar dapat menyampaikannya kepada orang lain. Agar dapat mengajak orang lain. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan bagaikan orang yang melaksanakannya. Dengan ilmu kita bisa memberikan ajaran, kita bisa mengajarkan, kita bisa menunjuki mana jalan-jalan kebaikan, mana hal-hal yang diajarkan. Dan ini tentu akan semakin menambah kualitas nilai ibadah kita. Selain untuk diri kita, juga untuk saudara-saudara kita yang beriman. Khususnya mereka yang berada di sekeliling kita, anak istri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Begitu pula
para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu ini pula akan membuat kita mampu mengontrol, akan membuat kita mampu bersikap adil, bersikap seimbang, tidak terlalu berlebihan namun tidak terlalu kekurangan, tidak sembrono namun tidak melampaui batas, akan mengajak orang untuk bersikap pertengahan dalam ibadahnya. Jangan sampai atas nama ibadah kita beribadah sedemikian rupa, kita lupa mencari nafkah. Atas nama ibadah, kita lupa hak-hak orang lain. Ini jelas sebuah ibadah yang tidak dilandasi ilmu. Atau sebaliknya, karena sibuk mencari urusan dunia, dia abaikan ibadahnya. Karena sibuk mengejar tuntutan-tuntutan materi di bulan Ramadan ini, dia acuh dengan segala kesempatan amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Salah satu patokannya adalah ilmu. Juga para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang kita miliki, maka kita akan semakin mudah dan bijaksana menghadapi berbagai macam perbedaan yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang berdasarkan pandangan yang berbeda, sumber dan rujukan berbeda, ijtihad yang berbeda, terjadi perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat yang biasanya berulang-ulang setiap tahunnya. Apakah jumlah rakaat tarawih, apakah masalah sedekah zakat fitrah, apakah masalah qiyamul lail, dan seterusnya. Dengan ilmu itu kita akan mendapatkan jawaban, dan ketika ilmu yang kita miliki baik, lengkap, akan membantu kita untuk bersikap bijak, bersikap dewasa, tidak mudah menyalahkan, namun juga tidak sembrono melakukan berbagai macam kesalahan. Pendek kata para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangnya bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu sebanyak-banyaknya, khususnya ilmu yang terkait dengan bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang terdapat di dalamnya. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, ibadah kita akan semakin sempurna, akan semakin lengkap, dan semakin besar kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bekal-bekal yang kita miliki dan kita usahakan semakin bertambah dan cukup untuk menyambut dan menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هجرناه فأمسى العز ذلا وناح عليه منا من ينوح. هجرناه